Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-hadi Allahumma hdina min indika wafdi alaina min fadlika wa anzil alaina min rahmatika waftah alaina abwaaba hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita kembali berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program mengenal dan mencintai keluarga Nabi, di mana insya Allah kita akan coba melihat bagaimana kehidupan contoh teladan dari orang-orang yang hidup bersama Rasulullah SAW dalam lingkaran keluarga inti, yaitu istri-istri Rasulullah SAW dan juga anak-anak serta menantu mertua besan dari Rasulullah SAW. Harapannya dengan begitu kita menjadi faham bagaimana upaya kita membangun kecintaan kepada Rasulullah SAW, karena mencintai Rasulullah menjadi sebuah kemutlakan. Jadi bahkan dalam sebuah hadis dulu para sahabat diminta oleh Rasulullah SAW untuk mencintai diri beliau, diri Rasulullah melebihi cinta para sahabat ini kepada diri dan keluarga mereka. Jadi mencintai Rasulullah itu di atas kecintaan kita kepada diri kita dan juga kepada keluarga kita. Nah, karena memang kecintaan kepada Rasulullah SAW bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang kita sembah memerintahkan kepada kita untuk mencintai Rasulullah SAW sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa zakarallaha katsira. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala telah ada contoh yang sangat baik pada diri Rasulullah SAW bagi orang-orang yang merindukan Allah dan juga merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala atau hari kiamat dan juga bagi mereka yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi sebuah sinyal bagi kita bahwa kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus berdiri atas dasar kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dengan menjadikan Rasulullah sebagai figur teladan dalam kehidupan kita. Makanya kemudian kita coba lihat bagaimana sisi kehidupan Rasulullah SAW di dalam berumah tangga.
Dan pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Sayyidah Fatimah, di mana tema yang akan kita angkat adalah keutamaan dan kemuliaan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Nah, kemuliaan Sayyidah Fatimah dan juga keutamaan Sayyidah Fatimah tentu diakui ya oleh para sahabat ya, karena memang Rasulullah SAW yang menunjukkan pengakuan itu juga, betapa putri beliau yang satu ini, itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, memiliki keutamaan ya, dan juga kemuliaan di sisi atau di hati Rasulullah SAW. Ya, kalau kita lihat bagaimana Sayyidah Fatimah ya, melewati penderitaan yang begitu besar ya, selama masa hidupnya ya, dari kecil begitu ya. Dan beliau menjadi saksi atas penderitaan ya, ayahnya ya, Rasulullah SAW dalam memperjuangkan risalah ya Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah menangis ya sambil membersihkan ya, tubuh Rasulullah SAW dari kotoran ya, kotoran hewan, isi perut hewan yang ditimpakan oleh orang kafir Quraisy ketika Rasulullah SAW sujud ya, di depan Ka'bah. Ya, sambil menangis Sayyidah Fatimah membersihkan ya, dan kemudian mencaci melanat ya, orang-orang kafir Quraisy yang terbahak-bahak, yang tertawa. Ya, ini bisa kita bayangkan, ini sebuah memori yang takkan pernah dilupakan oleh siapapun lah. Ya, kita misalnya mendapati situasi seperti yang dialami oleh Sayyidah Fatimah, ya tentu juga kita akan merasakan hal yang sama. Dan begitu sabar dan tabahnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, ya, beliau kemudian tidak mengeluh, ya, tidak kemudian protes, ya, kenapa enggak begini begitu saja, ya wahai ayahanda, engkau kan seorang nabi. Ya, beliau tidak, beliau menjalani semua sebagaimana yang dinasihatkan oleh ayahanda beliau, yaitu Rasulullah SAW. Nah, sampai masuk usia pernikahan juga sama. Sayyidah Fatimah menunjukkan keutamaan dirinya, kemuliaan dirinya ya, di hati ayahandanya ya, yang memandang ya, Sayyidah Fatimah itu begitu istimewa ya, di satu sisi karena kesalehannya itu, karena kebaikannya, keteguhan hatinya, kesabarannya begitu kan. Dan hal itu juga terbukti dengan satu peristiwa ya, yang berkaitan dengan bahtera rumah tangga antara Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi peristiwa ini kemudian menjadi sebuah penegasan akan keutamaan dan kemuliaan Sayyidah Fatimah ya, di sisi Rasulullah SAW. Ya, peristiwa itu ya boleh dikatakan sebagai badai rumah tangga. Nah, jadi memang cerita rumah tangga ini, rumah tangga siapapun ya, itu pasti akan ada badai yang akan datang. Badai rumah tangga itu akan menerpa kepada siapapun ya, apalagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kan Allah sudah tegaskan di dalam Al-Qur'an, afahasiban nas ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun ya. Apakah manusia ya menyangka bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji gitu. Artinya ketika kita ya, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengakui Allah sebagai Tuhan ya, mengakui Islam ya, sebagai sebuah agama yang benar, maka ya, pengakuan itu ya harus diuji, ya, harus melewati pintu ujian ya. Dan ketika nanti lulus dari ujian itu, maka kebaikan ya, dunia dan akhirat baru akan Allah berikan. Ya, kalau belum diuji, jangan harap kemudian bisa naik kelas begitu ya, bisa mendapatkan kedudukan gitu, insentif dan sebagainya. Jadi ini sebagai bagian dari sunnatullah ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ya Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya juga
ya, pernah diterpa badai ya, rumah tangga. Kalau hari ini mungkin ya problem rumah tangga yang lagi rame itu kan seputar masalah ekonomi dan juga seputar masalah cinta segitiga ya. Ya baik ya pada suami ataupun pada istri yang kemudian banyak ya, yang berujung kepada perzinahan dan perselingkuhan ya. Muncullah istilah-istilah pelakor ya, perebut laki orang dan sebagainya. Sebetulnya isu-isu persoalan seperti ini juga pernah terjadi ya dan sudah terjadi gitu ya. Di zaman ya dulu gitu ya. Jadi fenomena-fenomena terkait dengan persoalan ya, rumah tangga kurang lebih mirip-mirip lah ya. Dari mulai zaman dulu ya, sampailah kemudian nanti zaman akhir zaman, kiamat sebelum kiamat terjadi. Ya. Dikisahkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, ini diketahui oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidah Fatimah mendengar berita bahwa suaminya ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ceritanya akan melamar ya, atau meminang salah seorang dari anak Abu Jahal, ya putri Abu Jahal. Ini cerita ini udah di Madinah, nah, gitu. Jadi terdengar kabar bahwa suaminya ini mau menikahi salah anak perempuan dari Abu Jahal, salah seorang anak perempuan dari Abu Jahal. Yang jelas-jelas ya diketahui oleh kaum muslimin ya, bahwa Abu Jahal ini adalah tokoh utama penentang dakwah Rasulullah SAW menjadi ayahanda dari Sayyidah Fatimah ya. Dan begitu. Dan Sayyidah Fatimah menjadi saksi bagaimana ya, kebiadaban ya, bagaimana kekurang ajaran ya, dari Abu Jahal di dalam menentang dakwah Rasulullah ya, ayahandanya. Nah ini yang kemudian menyebabkan Sayyidah Fatimah sangat gusar ya, dan kaget ketika mendengar cerita itu ada berita bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib suaminya akan memadu dirinya dengan anak yang jelas-jelas ya orang tuanya memusuhi ayahandanya ya, menjadi tokoh penentang dakwah Rasulullah SAW. Mungkin kalau pilihannya selain itu ya, Sayyidah Fatimah masih ceritanya akan berbeda. Tetapi karena yang dipilih oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika itu adalah putri dari Abu Jahal, maka Sayyidah Fatimah menjadi gusar. Ya. Jadi pikirannya bagaimana mungkin begitu dirinya akan dimadu dengan seorang wanita yang orang tuanya adalah musuh besar ayahnya gitu. Ya, secara simpelnya begitu. Maka kemudian Sayyidah Fatimah pun ya, nah ini ciri istri yang baik ya, begitu ya. Dia bergegas menemui ayahnya ya, menemui Rasulullah SAW. Jadi kadang-kadang ya kalau kita bicara permasalahan rumah tangga ya, pada umumnya persoalan rumah tangga itu menjadi membesar ketika suami atau istri begitu ya, terutama istri lah dalam hal ini ya, mengadukan persoalan ini bukan kepada tempat yang seharusnya. Ya, jadi Islam itu kan punya aturan ya, ketika wanita itu mengalami persoalan dalam rumah tangganya, ada ya, orang-orang ya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk menjadi sasaran curhat tadi, untuk mengadukan persoalan. Nah, jadi ada relnya, ada jalurnya yang Allah tetapkan agar kemudian persoalan rumah tangga itu selesai sesuai dengan syariat atau kebaikan ya. Sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang jelas adalah kebaikan. Ketika kemudian para istri ya, menyalahi aturan ini ya, maka wajar jika kemudian
persoalan rumah tangga yang bahkan tadinya sepele, kecil, ya, semakin membesar dan berujung kepada perceraian. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Nah, Sayyidah Fatimah paham. Ya, ketika dia emosi, marah, tidak terima dengan sikap suaminya, ya katakanlah dongkol begitu ya, dan ini adalah persoalan serius, ya, maka beliau mengadukan persoalan ini kepada ayahnya, kepada Rasulullah SAW. Ya, dalam hal ini kapasitasnya dua, ya, satu ya Rasulullah sebagai ayahnya, ya, jadi hubungan ayah dan anak, di satu sisi juga Rasulullah sebagai pemimpin umat. Jadi ya ini saluran yang tepat ketika Anda ya para istri ya, atau juga mungkin para suami begitu ya, kalau ingin mengeluh mengadukan persoalan ya, rumah tangga dalam konteks mencari solusi, ya, maka mengadunya salah satu tempat mengadu adalah orang tua kita, ya, atau kemudian guru kita, ya, tokoh ya orang soleh lah begitu ya, karena insya Allah dari lisan mereka akan keluar solusi, ya, akan ada jalan keluar, karena di satu sisi ya mereka juga ya punya pengalaman tentunya. Kalau bicara dengan orang tua kita ya mereka punya pengalaman, ya, pengalaman di dalam berumah tangga. Jadi sedikit banyak persoalan yang kita adukan juga mereka paham ya, bagaimana jalan keluarnya. Apalagi kalau kemudian yang kita ajak, yang kita jadikan tempat mengadu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Sayyidah Fatimah bergegas menemui Rasulullah ayahnya, lalu kemudian dia berkata, masyarakat tengah membicarakanmu. Nah, dia ngomong begitu kepada Rasulullah, ya. Mengapa engkau tidak marah untuk membela putrimu? Ya. Ali, yang maksudnya suaminya, mau menikahi putri Abu Jahal. Nah, maka ya Rasulullah SAW kemudian ya, selesai mendengar pengaduan ya dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, yang menunjukkan ya rasa tidak suka dengan keputusan suaminya untuk memadu dirinya dengan wanita yang menjadi anak dari musuh ya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tahu ya, Abu Jahal ini adalah orang yang betul-betul berkeras, ya. Ya, bahkan mati di dalam kebodohannya gitu ya. Ya, termasuk orang yang mati dalam kekafiran. Maka kemudian Rasulullah SAW dikisahkan naik ke atas mimbar, ya, jadi langsung beliau membuatkan pengumuman ya, kepada para sahabat ketika itu, ya, kepada penduduk ya, Madinah ketika itu. Beliau mengatakan sesungguhnya Bani Hashim bin Mughirah telah meminta izin untuk menikahkan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah keluarga besarnya Abu Jahal begitu ya. Maka kemudian kata Rasulullah, aku tidak mengizinkannya. Bahkan beliau ulang lagi, aku tidak mengizinkannya. Diulang lagi 3 kali, aku tidak mengizinkannya kecuali jika Ali bin Abi Thalib bersedia menceraikan putriku, maka ia boleh menikahi anak mereka. Apa alasannya? Rasulullah mengatakan sesungguhnya putriku adalah bagian dariku. Apa yang membuatnya risau dan tersakiti juga membuatku risau dan tersakiti. Nah, inilah yang kemudian ya, menjadi sebuah kenyataan ya, bahwa ya, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha memiliki kedudukan yang istimewa, memiliki kemuliaan tersendiri ya, dalam pandangan Rasulullah SAW. Ya. Bahkan dalam redaksi yang lain ya, disebutkan bahwa diriwayatkan ya bahwa Rasulullah SAW berkata, amma ba'di, begitu beliau di atas mimbarnya, sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, ya, aku menikahkan maksudnya adalah Zainab ya, putri Rasulullah SAW dengan Abul As-Ar-Rabi ya. Dan kemudian dia berbicara denganku lalu membenarkan aku. Nah, sesungguhnya Fatimah binti Muhammad adalah bagian dariku.
Aku khawatir mereka akan memfitnahnya. Demi Allah tidak akan berkumpul putri Rasulullah dan putri musuh Allah pada satu orang, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi redaksi hadis ini ya dikeluarkan oleh termaktub dalam kitab Sahihnya Imam Muslim ya. Jadi ya pada intinya sama ya, bahwa Rasulullah SAW tidak meridhoi begitu ya pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan putri, salah seorang putri dari Abu Jahal ya. Bahkan dengan opsi itu tadi ya kalau mau nikah juga ya ceraikan saja anak saya. Dan ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW ya, begitu mengistimewakan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa penolakan Rasulullah SAW terkait dengan peristiwa itu bukan semata karena putrinya ya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha begitu ingin dibantu dengan wanita lain karena poligami dibenarkan dalam syariat Islam ketika itu. Jadi persoalannya bukan persoalan poligami gitu. Kalau sekarang kan mungkin orang berpikir oh berarti Sayyidah Fatimah memang menolak poligami begitu. Bukan itu, karena memang poligami di dalam Al-Quran, di dalam syariat Islam itu dibenarkan dan itu menjadi praktek yang lumrah ya pada masa Rasulullah SAW. Ya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu. Ya, demikian juga oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib begitu kan. Jadi bukan karena persoalan poligami dibenarkan, bukan karena syariat poligami gitu. Tetapi ya, dalam hal ini kenapa kemudian Rasulullah SAW ya, mempersoalkan ya niat Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk memadu ya atau menduakan istri beliau dengan wanita lain ya. Dalam hal ini adalah karena wanita yang ingin dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib adalah anak atau putri seorang musuh Allah Subhanahu wa taala yang sudah terbukti ya secara nyata ya, secara terbuka ya, menyatakan permusuhannya dengan Rasulullah SAW. Nah, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kalau kita lihat ya dari redaksi yang ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi adalah beliau khawatir bahwa kemudian pernikahan itu seandainya katakanlah begitu ya, Sayyidah Fatimah harus membagi waktu ya katakanlah harus menerima bahwa dirinya kemudian ya memiliki seorang madu gitu ya, seorang ya kalau dibilang teman-teman lah gitu ya, harus menerima bahwa suaminya punya ada wanita lain ya yang satu sama sebagai istri dan itu adalah musuhnya, dan itu adalah anak dari musuh ayahnya. Yang dikhawatirkan muncul fitnah gitu ya. Ya fitnahnya bisa jadi macam-macam. Ya namanya juga kita tahu bapak kamu itu musuh ayah saya. Itu kan sisi kemanusiaannya, sisi kemanusiaan itu pasti ada. Khawatirnya kemudian muncul persoalan, belum lagi nanti fitnah mungkin ya yang muncul dari keluarga Abu Jahal begitu kan, yang bisa saja yang kemudian menyusup begitu kan melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang pada akhirnya kemudian menimbulkan persoalan besar lainnya begitu kan, yang tidak hanya menyangkut rumah tangga tetapi juga menyangkut ya eksistensi dari dakwah Rasulullah SAW. Ya, jadi ini yang kemudian yang menyebabkan Rasulullah SAW tidak meridhoi ya, tindakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menikah lagi gitu ya. Nah kemudian ya bagaimana sikap Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika statement dari Rasulullah SAW itu keluar ya. Maka kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib segera menyadari kekeliruan perbuatannya itu, maka kemudian rencananya untuk menikahi anak dari Abu Jahal ini kemudian dibatalkan ya. Tidak jadi begitu ya.
diurungkan ya, sehingga kemudian ya badai rumah tangga yang menimpa Ali bin Abi Thalib dan juga Sayyidah Fatimah ya, binti Rasulullah SAW kemudian mereda. Jadi nggak jadi gede lah. Karena Sayyidina Ali begitu paham dan sadar, oh iya ya, kalau diterusin ya nanti bisa jadi muncul fitnah ya, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Baru sadar, iya ya, kebayanglah begitu ya. Walaupun mungkin di satu sisi beliau bisa jadi punya motif lain yang positif gitu kan. Mungkin bisa jadi beliau ingin merangkul ya Abu Jahal ya, agar kemudian bisa ya dijinakannya gitu ya, sehingga bisa masuk ke dalam Islam dan sebagainya. Ya kalau berbicara logika ya sahabat iDream, ya walaupun niatnya benar, tetapi kadang-kadang pada prakteknya tidak seperti yang kita harapkan ya. Niatnya mancing ikan, tapi ternyata ikannya gede, yang kita yang mancing ikan ke bawah ikan akhirnya gitu. Dan ada situasi-situasi seperti itu gitu kan. Ya walaupun niatnya itu tadi ya, niatnya adalah mungkin ingin mengubah ya pendirian dari katakanlah keluarga besar Abu Jahal dan sebagainya, tetapi bisa jadi kemudian ya yang terjadi mungkin sebaliknya. Ini yang kemudian disadari oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian kehidupan rumah tangga ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah pun kemudian kembali rukun dan harmonis ya, karena persoalan tersebut berhasil diredam. Bahkan kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai-sampai berkata ya kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ya, dengan kalimat begini ya, demi Allah aku tidak akan melukai hatimu lagi sedikit pun. Jadi begitu melihat ya bagaimana Sayyidah Fatimah ini begitu dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, maka kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun ya meminta menunjukkan penyesalan, menunjukkan kecintaan yang besar ya kepada Sayyidah Fatimah ya, dengan mengatakan dia bersumpah kepada Allah ya, bahwa dirinya tidak akan melukai hati Sayyidah Fatimah sedikit pun ya. Maka di dalam sejarah ya memang diketahui bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak melakukan poligami hinggalah kemudian Sayyidah Fatimah wafat. Dan kewafatan Sayyidah Fatimah kan tidak jauh ya setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, hal ini ya kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa Sayyidah Fatimah memiliki kedudukan tersendiri ya di sisi Rasulullah SAW ya. Dan bahkan dalam sebuah hadisnya ya, di dalam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan juga Imam At-Tirmizi disebutkan ya bahwa Rasulullah SAW mengatakan ya, cukuplah engkau tergolong wanita yang paling mulia di alam ini, yaitu Maryam, Khadijah, Asyah binti Muzahim, dan Fatimah binti Muhammad. Rasulullah SAW. Jadi ada 4 wanita yang disebut sebagai Nisaul Alamin ya, perempuan semesta alam. Yaitu Sayyidah Maryam, kemudian ibunda ya Sayyidah Fatimah yaitu Sayyidah Khadijah. Lalu kemudian Asyah ya, binti Muzahim, istrinya Firaun ya. Dan yang terakhir ternyata ya, Sayyidah Fatimah ya, binti Muhammad Rasulullah SAW. Di dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, wanita penghuni surga yang paling utama adalah Khadijah binti Khuwailid ya, istri Rasulullah SAW. Kemudian Fatimah binti Muhammad dan Maryam dan Asyah. Jadi 4 orang wanita yang paling utama di surga nanti ini ya, adalah ya 4 orang ini. Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah, kemudian Sayyidah Fatimah putrinya, dan kemudian Maryam ibunda
Nabi Allah Isa alaihissalam dan juga Aisyah ya, binti Muzahim. Nah, dari beberapa riwayat ya tentang bagaimana kehidupan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ya, terkait dengan kemuliaan beliau ya, perjuangan beliau, pengorbanan beliau begitu kan, sehingga kemudian beliau mendapatkan kecintaan yang khusus ya dari Rasulullah SAW ya. Ibnu Juraij pernah berkata ya, lebih dari satu orang yang berkata kepadaku, Fatimah adalah putri Rasulullah yang paling bungsu dan paling dicintai. Nah, ini pengakuan ya, sahabat Rasulullah SAW. Sebagai wujud kecintaan dan penghormatannya, setiap kali Sayyidah Fatimah ya, radhiyallahu anha datang menemui Rasulullah SAW, maka ya, dalam banyak riwayat disebutkan Rasulullah SAW akan berdiri menyambutnya dan menciumnya, serta mempersilahkan duduk di tempatnya. Nah, ya. Kan nggak sembarangan orang gitu ya, duduk di tempatnya Rasulullah ya. Dan salah seorang wanita, salah seorang yang mendapatkan kemuliaan itu adalah putrinya, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra ya, radhiyallahu anha. Beliau ya, kalau datang ketemu Rasulullah SAW atau datang menemui Rasulullah, maka Rasulullah akan berdiri menyambutnya, lalu kemudian memeluk dan menciumnya ya, sebagaimana seorang ayah yang begitu mencintai putrinya, bahkan kemudian mempersilahkan duduk di tempat beliau duduk. Karena tempat duduknya Rasulullah itu berkah. Kan ada orang yang tabaruk ya, mengambil berkah ya, dari keberkahan orang-orang yang mulia ya. Ya, kalau Rasulullah itu dalam riwayatnya disebutkan ya, kalau mau meludah saja ya, itu sudah ada sahabat yang nampung ya. Bahkan ibunda dari Sayyidina Anas ya, bin Malik itu ya, pernah mengelap ya, membantu mengelapkan keringat Rasulullah SAW. Bahkan keringat itu kemudian diperas ya, kain yang digunakan untuk sapu tangan yang digunakan untuk mengelap keringat Rasulullah itu diperas ya, perasannya itu kemudian disimpan ya, di dalam wadah ya, dan katanya ya, baunya ya, wanginya melebihi minyak kasturi. Maka ya tempat duduknya Rasulullah itu ya istimewa gitu ya. Dan keistimewaan itu kemudian ya, didapatkan oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Nah, dalam hal ini ya, Aisyah radhiyallahu anha pernah menjadi saksi tentang hal tersebut. Ya, dia berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya, juga Imam At-Tirmizi ya, disebutkan ya bahwa kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah aku melihat seseorang yang paling menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal pembicaraannya, maksud gaya bicaranya begitu ya, selain dari Fatimah. Apabila dia datang ya, maka kemudian beliau, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri menyambutnya, menciumnya dan mempersilahkannya. Demikian pula halnya dia melakukan hal yang sama terhadap beliau. Jadi begitu. Kalau giliran Rasulullah Sayyidah Fatimah datang ke tempat Rasulullah, maka Rasulullah akan berdiri ya, memeluknya, menciumnya, mempersilahkannya duduk ya, di tempat dia duduk. Ya, dan sebaliknya ketika Rasulullah SAW datang ke tempat Sayyidah Fatimah, maka kemudian Sayyidah Fatimah akan berdiri ya, kemudian memeluk dan mencium Rasulullah SAW, lalu kemudian mempersilahkan duduk ya, di tempat duduknya. Itu pengakuan dari Sayyidah Aisyah ya radhiyallahu anha, ummul mukminin ya. Namun demikian ya, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap putrinya ini tidak mengurangi ketegasannya jika terkait dengan pengamalan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lurus ya, tidak bengkok ya, kepada putrinya ini. Ya lurusnya itu tadi ya. Ya, karena kalau kita berbicara realita kehidupan kita hari ini ya, ketika seorang ayah ya sangat mencintai, menyayangi anak-anaknya,
Nah, kadang-kadang ya ada ya beberapa yang kemudian terjerumus kepada pembiaran ya ketika anaknya melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Ya, nah itu adalah ya zaman sekarang. Ya. Banyaklah cerita-cerita gitu. Ya, pimpinan ya ormas gitu ya. Kemudian tidak berdaya ketika menghadapi anaknya melanggar hukum ya, hukum Allah atau juga hukum negara. Ya, tapi Rasulullah SAW tidak demikian, beliau tegas. Ya, kalau udah urusan agama siapapun kalau melanggar ya dihukumlah sebagaimana hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu hari ini terkait dengan kenyataan itu ya, Rasulullah SAW melihat Sayyidah Fatimah mengenakan kalung emas. Lalu kemudian Rasulullah SAW lalu kemudian Sayyidah, karena dilihatnya Rasulullah melihat kalung itu, melihat kalung yang dipakainya itu, maka kemudian Sayyidah Fatimah mengatakan, ini ya, kalung ini adalah hadiah dari Abu Hasan, maksudnya suaminya ya, untukku. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, hai Fatimah, sukakah engkau jika orang-orang berkata bahwa Fatimah binti Muhammad pada tangannya terdapat gelang dari api? Jadi ini bentuk teguran, sindiran ya, bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai putrinya ya, kemudian nampak ya menunjukkan gelagat-gelagat begitu ya, yang sebetulnya menyalahi bukan menyalahi ya katakanlah ya, bagi Sayyidah Fatimah itu tidak layak. Bagi Sayyidah Fatimah itu tidak layak sebagai putri Rasulullah SAW. Maka kemudian beliau seolah-olah menyindir gitu kan. Maka kemudian Sayyidah Fatimah menangkap pesan itu. Iya, saya ini anak seorang nabi, ya seorang nabi tidak boleh begitu kan, menunjukkan kecintaan kepada dunia walaupun sedikit begitu. Maka kemudian Sayyidah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha pun keluar rumah, lalu kemudian menjual gelang tersebut, dan kemudian uangnya digunakan untuk membeli seorang budak, kemudian dia merdekakan. Alih-alih disimpan, belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Maunya Rasulullah itu gitu. Nah, awalnya tidak ditangkap oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, tapi ketika Rasulullah kemudian menyindirnya, maka beliau kemudian menyadari hal itu. Maka kemudian setelah Rasulullah SAW bersabda, alhamdulillah yang telah menyelamatkan Fatimah dari api neraka. Begitu tahu gitu, bahwa gelangnya sudah dijual, emasnya itu tidak dijual, diganti dengan memerdekakan seorang budak, maka kemudian Rasulullah SAW pun menunjukkan sukacitanya. Ya. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah SAW menjadikan Sayyidah Fatimah sebagai simbol bagi komitmennya untuk menegakkan hukum Allah di tengah masyarakat. Ya, ini dikatakan ya, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya, istri Rasulullah SAW, satu ketika di zaman Rasulullah SAW pada masa Fathu Mekah, ya, itu pembebasan kota Mekah begitu di tahun ke-7 Hijriah ya, tahun 7 atau 8 begitu. Ada seorang wanita Quraisy yang mencuri. Wanita tersebut merupakan seorang bangsawan dari Bani Makhzumiyah. Mereka bingung dan memutuskan perkara tersebut. Ya, mereka ya orang-orang Islam ketika itu ya, pada masa awal-awal Islam di Mekah itu bingung untuk memutuskan perkara ini nih. Ya. Karena pencurinya adalah seorang wanita bangsawan. Maka dalam perundingannya salah seorang dari mereka mengusulkan untuk membicarakan tersebut dengan Usamah. Lalu kemudian melalui Usamah mereka berniat memintakan ampunan dari Rasulullah SAW atas wanita tersebut. Ya, karena kan hukuman mencuri itu kalau sudah sampai ke akan ada batasannya ya, batas kelayakan gitu, untuk dihukum ya. Maka hukuman terberatnya adalah dipotong tangan. Ya, ada tentu orang ya, keluarganya ya takut juga gitu ya, dan kemudian orang-orang Islam ketika itu juga yang mau memutuskan perkara itu juga
ya milah-milih gitu ya, ini anak pejabat, ya, anak bangsawan ini, gitu. Anak petinggi gitu kan. Maka kemudian mereka melobi Usamah ya, untuk kemudian meminta ampunan kepada Rasulullah untuk wanita ini. Karena memang mereka tahu ya bahwa Sayyidina Usamah ini merupakan kecintaan dari Rasulullah SAW, orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka ketika Usamah menyampaikan hal tersebut ya, maka kemudian Nabi Muhammad SAW pun ya, menunjukkan ketegasannya ya, dengan mengatakan apa? Apakah engkau hendak membela seseorang agar terbebas dari hukum Allah ya, yang telah ditetapkan? Ya, todong langsung sama Rasulullah SAW. Kamu mau membebaskan orang dari hukuman Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah ditetapkan Allah. Maka kemudian setelah itu Rasulullah SAW berdiri dan berkhutbah. Ya, karena wah ini begini ya, mentaliti kaum muslimin ini ceritanya begitu kan. Maka kemudian Rasulullah SAW berkhutbah ya, dengan mengatakan ya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah apabila seorang bangsawan mencuri, mereka biarkan. Akan tetapi apabila seorang yang lemah mencuri, mereka jalankan hukum had kepadanya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong sendiri tangannya. Jadi sampai Rasulullah kemudian ya, menyebut nama Sayyidah Fatimah ya. Kenapa yang disebut Sayyidah Fatimah? Karena Sayyidah Fatimah itu orang putri yang paling dicintai ya. Gitu ya. Ya. Jadi Rasulullah ingin menunjukkan keseriusannya, dan orang tahu bahwa Rasulullah mencintai Sayyidah Fatimah. Ya. Begitu istimewa Sayyidah Fatimah. Dan orang tahu itu. Lalu kemudian Rasulullah mengambil yang menjadikan ini sebagai sebuah sampel ketegasan. Seandainya Fatimah mencuri, ya, maka saya sendiri akan potong tangannya. Ya, bayangkan. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar memotong tangan wanita tersebut. Setelah itu kemudian wanita itu dikabarkan bertobat dan menikah. Ya. Setelah tangannya dipotong, dia tobat lalu kemudian menikah. Nah, bahkan saking besarnya perhatian Rasulullah SAW kepada putrinya ini ya, Sayyidah Fatimah, diriwayatkan selama 6 bulan lamanya setiap kali beliau berangkat sholat subuh dan melewati rumah Fatimah, beliau berkata, ya Rasulullah, salatlah wahai ahlul bait Muhammad. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ya, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi ya, sedemikian besar ya, kecintaan Rasulullah SAW kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, sampai kemudian ya, kita bisa tahu ya bagaimana kemuliaan dan keutamaan Sayyidah Fatimah ya di sisi Rasulullah SAW. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Saya Abi Kenji pamit undur ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.